ditemani Kak Rita. Kita panggil ya. Ada Kak Emil. Hai. Ketemu kita. Hai. Satu lagi ada Kak Rosa. Hai. Nah, adik-adik semuanya, pada minggu ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kita mau belajar tentang tema Aku Mengampuni. Namun, kita buka dulu ya, supaya penuh semangat. Kita akan menyanyi bersama-sama. Tuhan cinta semua anak. Cinta Tuhan, Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning dan hitam semua dicinta Tuhan, Tuhan cinta semua anak di dunia. Cinta semua anak di dunia. Baik adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita buka dulu dengan berdoa. Ambil sikap berdoa yang bagus, kita fokus kepada Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur atas setiap anugerah yang boleh kami alami, kesehatan dan rezeki yang Engkau berikan. Bapa, pada hari ini kami ingin belajar dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dari awal hingga akhir pertemuan ini. Semoga kami mampu meresapkannya dan mampu mendapatkan iman kami, agar iman kami semakin bertumbuh dan berkembang. Doa ini kami mohon kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik sekalian, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada kita hari ini? Kak Rosa nanti akan mengajak anak-anak semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Hei adik-adik, tetap semangat ya, meskipun di rumah saja. Ingat, ini bulan September, bulan kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari ya. Kita lebih meningkatkan untuk baca kitab suci. Dalam kesempatan ini, marilah adik-adik bersama-sama membaca kitab suci ya. Kitab suci diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Sudah siap?
Mari kita baca bersama-sama. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali." Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu bergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hambamu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menghadap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak, dan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu segala yang terjadi kepada tuannya mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hei hamba yang jahat, seluruh hutangku telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukanlah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada Al-Gujur sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil hari ini. Terpujilah Tuhan. Ya adik-adik ya, setelah adik-adik tadi sudah disadarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan apa maksud dari firman Tuhan tadi ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali berkali-kali. Apa maksudnya? Kita tuh mengampuni orang bersalah kepada kita tidak ada batasnya ya. Orang yang salah kita ampuni, terus iya, karena kita banyak teman. Dan kita harus berani mengampuni dengan hati yang ikhlas. Apa maksudnya? Dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja, anak kecil, kakek, nenek, tua, muda, bahkan dari mana asalnya, entah itu hitam, putih, kuning. Nah ya, dengan mengampuni hati kita akan ikhlas, berarti mengambil keputusan untuk mengampuni meski mereka yang berbuat salah belum minta maaf. Jadi kita tuh lebih awal minta maaf lebih bagus. Jangan sampai nunggu-nunggu. Oh temanku loh udah minta maaf, aku yang mau gengsi no. Tidak boleh seperti itu. Itu bukan anak Tuhan. Mengampuni dengan ikhlas juga berarti tidak dendam. Nah, kalau nanti kamu kebiasaan dendam seperti kunci dengan tikus, katamu sana lari, katamu sini lari. Nah ya, mengampuni dengan ikhlas tidak dendam dan mengharapkan orang lain yang bersalah itu mendapat
balasan yang setimbang tidak boleh syukur ya dosa kalau aku tidak boleh. Lebih baik kita doakan Tuhan ampunilah mereka, berikanlah jalan yang benar. Jangan sampai orang yang salah tuh kamu juga ikut marahi, ikut, tidak boleh. Lebih-lebih di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami terhadap kalimat, coba kira-kira kalimat apa ya? Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jika kita mengampuni orang yang bersalah terhadap kita, maka kesalahan kita akan diampuni pula dengan teman-temannya. Jika kita mengampuni orang lain, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Bapa. Ya, ingat, kita mengampuni, nanti dengan Tuhan kita juga diampuni. Dosa kita banyak sekali, dari Minggu sampai Senin, Januari sampai Desember, betong mbak, ditimbang-timbang berat yang mana? Ya berat yang mana, Dedek? Kalau kamu tidak mau mengampuni, berat terus. Siapa yang bisa memikul kesalahannya? Ya toh? Besok siapa yang hitung? Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, tak di surga, tak di dalam, ditimbang-timbang berat yang mana? Wah ya, kita tuh harus lebih cepat mengampuni dulu dengan teman yang menyakiti. Jangan sampai kamu dimaafkan dulu, nah, karena itu nanti punya nilai. Loh, itu agamanya apa toh? Gue Katolik, loh nanti tepuk tangan loh Katolik itu. Nah harus jempolnya 4 kaki, jempol jari begini, nggak boleh begini. Makanya kita tunjukkan, saya orang Katolik, saya anak Tuhan. Nah oke. Nah ya, pastilah kita segera mengampuni dengan hati yang ikhlas, sehingga kita segera damai. Damai dengan siapa, Dedek? Diri sendiri, dengan Allah, lebih-lebih kita sebagai anak pengampun. Bukan kejuh, aku boleh ngampuni, aku lah jadi tukang pengampun, tidak. Ingat loh ya, anak Tuhan harus meneladani Tuhan. Jadi ya coba dengarkan. Jadi dari semuanya itu ada 3 pokok yang harus diingat. Ingat ayo, semuanya itu 1, 2, 3. 1 apa? Harus mengampuni 77 kali. Reneng batase, nggak ada batas. Yang kedua harus berani mengampuni. Yang ketiga, gitu, jika kamu mengampuni orang lain kesalahanmu, kamu akan diampuni oleh Tuhan. Ingat, berapa, Dedek? Pokoknya tadi meter 3. Berani mengampuni tanpa batas terus menerus. Jika kamu mengampuni orang lain kesalahanmu, kamu juga akan diampuni Bapa di surga. Ya, sekarang ini ada lagunya. Nah, coba kita berdiri ya. Ada lagunya, mari kita berdiri. Mengampuni
adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, menyanyi mengampuni, tadi Kak Ros janji ada pertanyaan. Ya, nomor 1, siapa yang datang pada Yesus? Petrus. Aduh, terima kasih, pintar sekali ya. Yang nomor 2, apa yang ditanyakan Petrus pada Yesus? Ya, tadi Petrus tanya pada Yesus. Apa yang ditanyakan? Pintar. Berapa kali harus mengampuni kepada saudara yang bersalah kepadanya? 3. Tuhan Yesus menjawab baru sampai berapa kali? 1 kali, 2 kali, 5 kali, berapa tadi? Sampai 70 kali. Pinter ya. Nomor 4 ya. Perumpamaan apa yang Tuhan Yesus berikan? Diumpamakan apa? Diumpamakan orang hilang, diumpamakan makan pizza, apa makan apa ya? Diperumpamakan seorang raja yang mengampuni hamba yang berhutang kepadanya, tetapi hamba itu jahat. Ia tidak mengampuni temannya yang berhutang kepadanya, maka raja itu marah dan memasukkan ia ke penjara. Pinter. Meskipun belum lengkap, karena dilengkapi loh ya. Oke, nomor 5. Ini terakhir 5 ya. Apa ya 5 ya? Apa pesan Yesus kepada kita? Duh, tadi dipesan loh ya. Tuhan Yesus pesan. Tadi ada 3, tapi di pertanyaan coba pesannya apa? Itu yang pesan Tuhan Yesus. Tadi kan Kak Ros lain. Nah, apa pesannya? Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Maka mengampuni itu dengan ikhlas. Terima kasih adik-adik untuk pewartaan hari ini. Halo adik-adik, tadi sudah diterangkan oleh Kak Rosa. Inti dari hari ini adalah aku mengampuni. Sekarang untuk acara yang terakhir adalah aktivitas. Aktivitas dibagi untuk adik-adik kecil, kelas kecil dan kelas besar. Untuk adik-adik kelas kecil bisa nanti difotokopi untuk menghias doa. Jadikanlah aku pembawa damai. Karena kita harus mengampuni sesama kita, kita akan menjadi orang yang membawa damai. Jadikanlah aku pembawa damai. Nah, kertas ini aktivitas ini difotokopi, terus kemudian digunting, terus dihiasi dengan bunga, dihiasi dengan burung, mobil, robot, monggo. Dan ini dihiasi dengan pensil berwarna boleh, krayon boleh, spidol boleh. Kemudian untuk sebelum dihias itu dilampiri atau ditempelkan buffalo atau map juga boleh. Map yang sudah tidak terpakainya izin ke mama papa kalau ada map. Kalau sudah tidak terpakai bisa, jadi tidak harus beli buffalo seperti ini. Map yang sudah tidak terpakai ditempelkan, kemudian digunting, terus diwarnai. Sesudah diwarnai semua sesuai dengan keinginan adik-adik, kemudian dilubangi untuk digantung atau ditempelkan memakai isolasi, double isolasi. Ini untuk aktivitas kelas kecil. Sedangkan untuk aktivitas kelas besar dengan gambar yang ada pemain harpanya. Nah, di lingkaran yang kosong ini adik-adik kelas besar akan membuat doa aku mengampuni, temanya ya. Di sini ditulis doa, terus kemudian sekali lagi sama dengan aktivitas yang kecil, ditempelkan kepada kertas buffalo, kemudian digunting dan diwarnai. Setelah selesai dilubangi, kemudian bisa digantung atau ditempelkan di tempat belajar adik-adik. Ini ada kakak yang sudah buat seperti ini nanti hasilnya. Ini untuk aktivitas kelas kecil.
kelihatan nggak ya? Terus yang ini yang untuk aktivitas kelas besar. Ini kakak sudah buat doa. Bapa, Engkau telah mengampuni kami dengan murah hati. Tolonglah kami hari ini untuk mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Contohnya seperti itu. Oke? Setelah ini kakak Rita mau diisi. Adik-adik yang terkasih, pertemuan kita sudah usai. Namun demikian, sebelum kita tutup, marilah kita ambil sikap doa. Kita berdoa dengan sikap yang baik menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami boleh belajar dan mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang telah Engkau sabdakan untuk kami belajar mengampuni dapat kami lakukan setiap hari. Kami lebih dulu mengampuni, karena itulah hal yang menggembirakan bagimu. Bapa yang Maha Baik, semoga Engkau senantiasa melimpahkan berkat dan curah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, agar kami selalu mengimani Engkau dan tetap setia akan panggilan-Mu. Doa ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, dan kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat belajar untuk tema minggu depan.